bisa, ini mah harus semangat. Bisa. Kita pemula, tapi ini bukan buat pemula. Dingin coy, mana? Lu bakal jadi 3000 RDPL pertamamu dan pendaftaran pertamamu. Bagus Wanting, bisa. Ada satu momen dalam hidup ketika kecil berubah menjadi keputusan besar. Dan hari ini saya mengambil langkah itu. Bukan karena saya yakin, tapi karena saya lelah menunggu waktu yang sempurna, yang ternyata tak pernah benar-benar datang. Nama saya Muhammad Arif, dan ini bukan kisah dari seorang yang sudah melakukan banyak puncak atau menjelajah banyak jauh. Ini kisah dari seorang pemula yang baru saja belajar membedah arah mata angin, yang masih kikuk membedah kompas, dan kadang salah membaca peta. Namun justru disitulah keindahan. Dalam setiap kekeliruan, ada cerita dalam setiap orang. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Langit masih gelap, rumah-rumah di sekitar belum bangun dari tidur mimpi. Tapi di dalam dada, suatu sudah lama terjaga rasa ingin tahu dan berdiri kecil untuk melangkah lebih jauh. Hari ini saya bersama ketiga teman saya memulai sebuah perjalanan menuju pendakian pertama kami di salah satu punggung gunung di Jawa Tengah. Jarak dari rumah ke stasiun Bogor tak jauh, sekitar 8 km. Perjalanan hanya butuh 15 menit. Tapi malam itu terasa lebih dari sekedar angka dan waktu. Di dalam mobil kami tidak banyak berbicara. Hanya suara AC, lampu jalanan yang berlalu satu-satu, dan pemikiran masing-masing yang mulai berkelana. Tentang medan yang akan kami tapaki, dan langit yang mungkin akan lebih dekat dari biasa. Udah beli lah. Iya, Jatinegara. Sekedar informasi, kami menggunakan kereta dari stasiun Bogor dengan jurusan Jakarta Kota. Setelah itu transit di stasiun Manggarai, lalu naik kereta arah Bekasi, lalu turun di Jatinegara. Dari Jatinegara kami menggunakan arah Jakarta Kota dan turun di stasiun tujuan kami yaitu Pasar Senen. Perkiraan total waktu dari Bogor ke Pasar Senen kira-kira kurang lebih dari 1 jam 15 menit. Sial gocap. Kartu kereta legit. Pulang sial. Siap. Semoga digantikan dengan 50 juta. Sesampainya di stasiun Pasar Senen, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menunggu jadwal keberangkatan kereta. Kereta Bengawan dengan tujuan Pasar Senen, Lampuyangan dijadwalkan berangkat dari pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menghemat pengeluaran selama perjalanan, kami membeli bekal makan siang di luar dengan seharga 10.000. Untuk tiket kereta telah kami beli jauh-jauh hari melalui situs resmi KAI dengan harga 74.000 per orang. Ya tentu lebih hemat dibandingkan membeli secara mendadak atau lewat pihak ketiga. Perjalanan dari stasiun Pasar Senen Jakarta menuju stasiun Lampuyangan Yogyakarta dengan kereta Bengawan menempuh jarak kurang lebih 512 km. Estimasi waktu tempuhnya sekitar 8 jam 30 menit. Sehingga kami diperkirakan tiba di Lampuyangan sekitar 17.25 menit.
Selama perjalanan, mata kami dimanjakan oleh hamparan sawah yang tiada habisnya. Pemandangan hijau yang membentang luas seolah tak pernah lelah menyapa kami di sepanjang jalan. Di dalam gerbong kereta ini, suasana pun terasa hangat. Tak hanya kami yang menikmati perjalanan, terlihat beberapa pendaki dengan ransel besar, siap menaklukkan alam dan rasa kebersamaan yang tumbuh, meski kami tak saling mengenal. Perjalanan ini bukan sekedar perpindahan tempat, tapi juga tentang cerita yang akan kami temui di sepanjang jalan. Oke guys, jadi jam 5 ini kita sudah sampai. Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, rombongan kami akhirnya tiba di stasiun Lampuyangan, Yogyakarta. Setelah menempuh perjalanan kereta, kami langsung mengambil waktu istirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Sesuai rencana, 20 menit sebelum kereta tiba, kami sudah mengkonfirmasi kedatangan kepada pihak penjemput. Begitu semua selesai, kami segera menghubungi jemputan yang akan mengantarkan kami menuju base camp Swanting, titik awal pendakian yang telah kami nantikan. Untuk perjalanan menuju base camp Swanting, kami menggunakan jasa transportasi dari Pak Rahmat. Beliau merupakan seorang driver ojek online yang kami dapatkan melalui rekomendasi teman yang sebelumnya pernah memakai jasanya untuk keperluan pendakian juga. Pak Rahmat menyebut kami menggunakan mobil berkapasitas besar, yaitu jenis XL yang cukup untuk mengangkut kami berempat, beserta kerel besar dan perlengkapan pendakian lainnya. Mobilnya cukup nyaman, bersih, dan perjalanan pun terasa aman dan menyenangkan. Waktu tempuh menuju base camp kurang lebih 2 atau 3 jam, tergantung kondisi jalan saat itu. Selama perjalanan, Pak Rahmat juga cukup komunikatif dan membantu sehingga suasana di dalam mobil terasa santai. Biaya yang kami keluarkan untuk sekali jalan sebesar 200.000. Jumlah ini kami bagi berempat, jadi masing-masing hanya membayar sekitar 50.000. Menurut saya pribadi, harga ini cukup murah dan sangat sepadan dengan kenyamanan dan kemudahan yang kami dapatkan. Secara keseluruhan, kami sangat terbantu dengan jasa Pak Rahmat dan tentu tidak ragu untuk merekomendasikannya lagi pada teman-teman yang ingin melakukan pendakian via Swanting. Sesampainya di base camp Swanting, kami langsung beristirahat dan menang kembali perjalanan yang panjang yang cukup melelahkan. Bekal konsumsi untuk pendakian telah disiapkan sejak dari Bogor, dan meskipun barang bawaan terasa sedikit lebih berat, kami memutuskan untuk bersantai dan beristirahat dengan cukup, mempersiapkan tenaga untuk pendakian esok hari. Namun sekitar pukul 3 dini hari, suasana tenang mendadak berubah. Saya dibangunkan oleh teman-teman karena ada laporan kehilangan sejumlah uang. Kejadian itu membuat kami semua terkejut, terlebih karena sebelumnya semua sedang terlelap. Kami segera memeriksa barang-barang, menenangkan diri, dan mengingatkan kembali bahwa perjalanan dan jadwal pendakian masih panjang. Saya menegaskan bahwa peristiwa ini bukan untuk menyudutkan pihak manapun, melainkan sebagai pengingat bagi tim kami sendiri maupun bagi siapa saja yang menonton atau mendengar cerita ini, untuk lebih waspada terhadap barang pribadi. Kami menyadari bahwa kejadian ini terjadi karena kelalaian kami sendiri dan menjadi pelajaran penting untuk kedepannya. Hari pendakian pun tiba. Saya dan teman-teman menapaki pagi dengan langkah yang sama, memulai pendakian yang sejak lama kami rencanakan. Ini bukan sekedar perjalanan, ini adalah bab pertama petualangan kami, pendakian perdana yang menyalakan keberanian. Saya mengingat setiap awal selalu berharga, dan setiap langkah hari ini adalah cerita yang kelak akan kami kenal. Ini surat pernyataan pendaki, nanti ditulis nama ketuanya siapa, nomor akun pendaki, nomor HP, pada pagi jangan lupa diisi ya. Dan di sini anggotanya. Ini ada perhatian penting, wajib dibaca. Kalau udah paham, harus tanda tangan di sini. Oke, paham?
Terus ini ada perlengkapan kelompok. Nanti tulisnya jumlah jangan. Misal air mineral bawa 3, tulisnya 3 jangan. Oke, paham? Nanti yang nggak ada di sini bisa ditulis di lain-lain. Ini yang merah-merah ini nggak boleh dibawa. Pisau boleh bawa asalkan panjangnya di bawah 15 cm. Oke. Ini ada perhatian penting juga, wajib dibaca kalau udah paham data-data di ketua rombongan. Oke, lanjut. Ini himbauan pendaki nanti baca-baca aja. Kalau udah paham langsung tanda tangan di sini ketua rombongan, anggota rombongan perwakilan aja. Oke, paham? Packing dulu. Soalnya ada tugas yang iya enggak? Nanti kita manggil petugas gitu. Ini enggak datang. Bayar ya. KTP-nya Mas? Oh iya, untuk pendakian Gunung Merbabu ini, kami memesan SIM-aksi secara online sesuai ketentuan Taman Nasional. Tarif yang berlaku untuk pendaki lokal adalah 40.000 pada hari biasa dan 50.000 pada akhir pekan. Setibanya di base camp, kami melakukan registrasi ulang dengan biaya 35.000 per orang. Jadi total biaya per orang yang kami keluarkan kurang lebih di 75.000, sudah termasuk ojek sampai pintu rimba. Di sini juga ada aturan yang namanya fake in dan juga fake out. Artinya apapun yang kita bawa naik, wajib kita bawa turun. Jadi bungkus mie instan, botol minum, plastik, bahkan puntung rokok dan semuanya harus balik ke bawah. Gak boleh ninggalin apapun di jalur. Sebelum berangkat, petugas juga bakal catat semua barang bawaan kita. Pas turun, mereka juga akan cek dengan melihat catatan sampah yang kita bawa balik. Kalau jumlahnya kurang atau lebih, jadi siap-siap aja kena sanksi. Udah beres Pak ya? Merbabu Swanting bisa. Sok. Ada Bung Kone. Yuk. Kloter terakhir. Oke guys, kita akan menuju Merbabu via Swanting. Jam berapa ya Nape? Sekarang udah jam 10.39. Over Jo, kelamaan. Gak tahu nanti nyampe jam berapa, insya Allah. Ya sebelum malam lah, biar bisa nyantai. Tuh Jo. Salah, salah. Kita bisa mas pelan-pelan. Terima kasih. Ya, meski kami memulai pendakian agak ngarit dari jadwal, jam makan siang tetap harus on time. Disiplin waktu itu penting, apalagi di gunung. Soalnya kalau terus ditunda, rasa malas biasanya muncul.
Mendaki dengan perut kosong dalam cuaca dingin juga bisa berbahaya, jadi cepat drop dan risiko hipotermia meningkat. Itu salah satu penyakit yang sering dialami pendaki yang kurang menjaga asupan dan suhu tubuh. Makanya kami tetap berhenti tepat waktu untuk makan siang sekedar memastikan tenaga terjaga. Untuk bekal makan siang, kami sengaja membelinya di base camp tempat kami menginap. Hitung-hitung biar perjalanan lebih cepat, jadi nggak perlu bongkar-bongkar keril di tengah jalur. Di Gunung Merbabu, kami memang harus disiplin soal waktu. Check out Taman Nasional maksimal di jam 4, kalau lewat otomatis dihitung menambah 1 malam menginap dan dikenakan biaya denda. Jadi dengan bekal yang sudah siap, kami bisa trekking tanpa banyak berhenti dan tetap sesuai jadwal. Cara ini lumayan efektif, selain menghemat tenaga, kami juga terhindar dari risiko harus bayar tambahan hanya karena terlambat turun. Ayo mau pulang mah. Ayo balik. Ayo balik. Goblok. Orang mah. Tak terasa 6 jam berjalan sudah kami tempuh. Di tengah kabut yang sahdu, tiba-tiba terdengar suara dari arah atas yang bertanda camp area sudah dekat. Rasanya lega karena tenaga kami benar-benar terkuras oleh trek swanting yang kata sebagian orang bikin sinting. Tapi ternyata di balik lelah itu, kami justru disambut oleh kejutan indah. Matahari sore terbenam perlahan, menyuguhkan pemandangan sunset yang luar biasa dari Gunung Merbabu. Warna langit berubah-ubah seolah memberi hadiah atas perjuangan kami. Sekejap rasa capek hilang, digantikan takjub yang mendalam akan keindahan alam. Sunset ini bukan hanya mengobati lelah, tapi juga menambah tenaga dan semangat kami berempat untuk melanjutkan perjalanan. Tidak ada kata-kata, hanya ada bukti nyata. Di awal kami sekarang nangis. Ada porter. Terima kasih. Terima Foto kasih. dulu sama partner gak sih? Mantap gila, partner gue. Mantap. I'm strong. Balik-balik kena denda ya. Pusing. Jangan gitu lah. Kenapa harus kena denda? Aku pilihnya ada barang-barang apa coba? Ada barang-barang Yang gambling tuh kita jelasin aja asal kita inget. enggak, jadi kita jadi gini loh, apa? Barang-barang yang gak ada tuh jadi barang-barang yang gak di list tuh. Sesampainya di area camp, saya tidak banyak mengambil video. Fokus saya hanya satu, membantu tim menyiapkan tenda dan makan malam. Suasana malam itu terasa tenang, kami pun tidak banyak mengobrol, masing-masing sibuk dengan tugasnya. Setelah makan dan berganti baju, kami langsung beristirahat untuk memulihkan tenaga. Semua itu kami lakukan demi persiapan summit nanti pada pukul 2 dini hari. Istirahat yang cukup jadi kunci agar pendakian puncak berjalan lancar dan aman. Menyembuhkan luka bejo. Melupakan di atas permukaan laut. Bisa, ini mah harus semangat. Bisa. Bayangin di atas ada Adit, bayangin di atas ada.
Jujur, ini adalah pengalaman yang cukup berat bagi kami, terutama karena kami semua masih pemula. Perjalanan dari Bogor ke sini saja menempuh jarak lebih dari 500 km. Esok paginya, tanpa banyak waktu untuk beristirahat, kami langsung memulai pendakian. Selama 6 hingga 7 jam, kami menapaki jalur pendakian. Tak ada porter, tak ada guide, hanya ada tekad yang kami bawa dari rumah. Rasa FOMO sempat menghantui, seolah-olah kami ketinggalan pengalaman yang orang lain sudah lebih dulu alami. Untungnya kehadiran internet benar-benar membantu. Dari sana kami belajar, mempelajari rute dan jalur pendakian, memahami kondisi trek, menyiapkan peralatan pendakian yang sesuai, hingga kami mempelajari teknik layering pakaian agar tubuh tetap hangat. Bahkan jauh sebelum berangkat kami sudah melatih fisik, sekedar memastikan tubuh siap menghadapi tantangan gunung ini. Pendakian ini bukan sekedar perjalanan, tapi juga pembuktian bahwa dengan niat, persiapan, dan kemauan belajar, pemula seperti kami pun bisa berdiri di kaki merbabu dan menatap langit yang sama dengan para pendaki berpengalaman. Di depan itu bakal jadi 3000 mdpl pertamamu dan pendakian pertamamu. Jadi semangat untuk mau. Satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia. Segala cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan. Kita menantang impian di atas awan. Kita akan menang. Kita menakluk dunia di atas awan. Kita akan bila kau merasa sepi, ingatlah bahwa kau tak sendiri. Tanpamu takkan sambut, tanpamu semua berbeda. Kisahmu juga kisahku, selalu bersama. Kita menantang impian di atas awan. Kita Sesampainya di puncak, kami tidak berlama-lama. Udara dingin dan angin tipis membuat kami hanya sempat mengambil beberapa foto dan menikmati pemandangan sebentar. Sambil menunggu air dan menyantap sedikit bekal, kami memulihkan tenaga sebelum turun. Kami sengaja bergerak cepat agar tidak terlambat menuju pos pemeriksaan sampah. Ya, singkat saja, dari puncak kami turun perlahan hingga tiba di area camp sekitar pukul 10 pagi. Tanpa banyak jeda, kami langsung merapikan tenda dan membereskan perlengkapan. Tepat tengah hari, perjalanan menuju pos pemeriksaan sampah dimulai. Jalur turun terasa panjang, langkah demi langkah ditemani sisa lelah pendakian. Akhirnya,
Pukul 4 sore kami sampai di pos. Nah, sukses. Lega karena mantap. semua sampah aman terbawa tanpa tertinggal. Udah beres Pak ya? Oke. Ini langsung aja deh, langsung ke sini gak apa-apa Pak. Ini sampahnya. Ini, di sini. Ini,